Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ngustad dan paten. Pagi ini cuaca mulai hujan di luar rumah. Singkat aja mengenai taklid ya. Taklid itu apa ya? Sederhananya taklid itu kita mengikuti pendapat ahli. Itulah lebih kurangnya. Taklid itu mengikuti pendapat ahli tanpa mengetahui rinciannya gitu kan. Contohnya tuh misalnya kita nih taklid tentang motor ya kan. Kita kan biasa menggunakan motor aja, taunya make aja. Begitu motor itu rusak, kita nggak tahu nih rusaknya apa motor ini kan. Kita bawalah ke bengkel. Nah, nanti bengkel ini disitulah ada ahli motor di bengkel itu kan. Maka kita taklid kepada ahli motor itu. Karena kita nggak paham tentang motor ini, apa aja yang rusak. Maka dibongkarlah oleh ahli motor tadi itu. Ulamanya, ulama motor ya kan. Ya ahli itu ulama. Ya. Ulama motor itu membongkar itu motor kita. Karena dia ahlinya. Jadi ahli itu adalah seseorang yang menguasai satu bidang ilmu dan bisa menjelaskan secara terperinci. Itulah ahli, lebih kurangnya ya. Kembali ke motor tadi. Jadi kita sudah sampai ke bengkel itu ini motor saya nggak bisa jalan. Dipretel itu motor itu oleh ahli motor, oleh ulama motor itu. Karena dia ahli kan. Ulama motor itu, yaitu bengkel tadi, orang di bengkel itu, ahli motor, dia mengetahui motor dan bisa mempreteli motor itu sampai berkecai-kecai, sampai sekrup yang terakhir, tetes sekrup yang terakhir dia tahu gitu kan. Dan dia bisa pasang balik itu motor itu yang udah dipreteli sampai berkecai-kecai itu jadi motor lagi. Itulah keahlian seorang ahli motor, seorang ulama motor ya kan. Kita nih cuma pandai pakai aja. Makanya kita bertaklid kepada itu ahli motor tadi. Kita nih habis pula umur kita kalau kita nak belajar motor itu pula ya kan. Tak boleh kita bertaklid tentang motor ini kepada ahli motor. Kita harus tahu semuanya juga sendiri. Ya silahkan aja kalau memang punya waktu dan masih punya otak yang encer ya kan. Harus tahu kau tentang motor ini. Bagaimana kalau motor ini tidak bisa jalan? Bagaimana kalau berasap hitam? Bagaimana kalau knalpotnya tiba-tiba meledak gitu kan? Ya mampuslah kita mikirin motor itu sampai kita mampus, sampai kita tua, sampai mampus kita, mungkin tak tamat-tamat kita, tak khatam kita tentang motor itu. Apalagi mengenai ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban setiap orang gitu kan, tidak fardu ain. Seperti motor itu tidak fardu ain itu, fardu kifayah lah. Harus ada orang yang ahli bengkel. Tapi tidak semuanya pula kita buka bengkel ya kan. Tapi kembali ke taklid tadi, mengikuti pendapat ahli. Begitulah lebih kurangnya. Jadi kalau motor, ilmu motor kita ikuti ulama motor yang dia itu paham tentang motor itu. Jangan pula kita coba-coba cuma pandai make, kita bongkar pula sendiri ya kan motor itu. Pakai obeng-obeng tak apa-apa ya kan, berkecai motor itu. Baru kita pening, macam mana nak masang balik ini ya kan. Ada aja yang tak terpasang. Biasanya gitu kita tuh kalau otodidak ya kan, sok-sok apa gitu kan, eksperimen. Sering kita eksperimen tuh. Seperti saya biasanya tuh bongkar pasang komputer. Yang nggak ahli-ahli amat lah, tapi bisalah mempreteli komputer. Saya sendiri kadang-kadang gitulah. Ada aja sekrup yang lupa dipasang gitu kan. Loh, kok ada sisa sekrup satu ini? Itulah kalau tak ahli-ahli amat begitulah, tak khatam. Itu pula salah satunya tuh. Kadang kita belajar tapi tak khatam. Tak sampai kita kepada ahli itu sebenarnya. Paham lah kita kan, tapi tak khatam. Yang tak khatam ini pun harus juga dia bertaklid kepada yang lebih ahli dari dia. Begitulah seterusnya. Jadi taklid itu biasa aja, mengikuti pendapat ahli tanpa harus tahu rinciannya, karena memang ahli juga yang tahu rinciannya kayak mana. Karena kalau kita nih yang cuma bisa pakai aja, ya segitulah kemampuan kita. Setelah kita bicara tentang bengkel tadi, ya kembali kita misalnya ke untuk agama Islam ya. Kita tuh taklid itu ikut ulama. Itulah ikut ulama, ikut pendapat ulama, karena ulama itu yang ahli di bidang ilmu itu. Nggak bisa kita bilang kita langsung ikut Quran dan hadis misalnya kan. Sok paten kita nih kadang-kadang ya kan. Padahal waktu kita baca aja Bismillahirrahmanirrahim, itu kita sudah ikut ulama itu. Nggak percaya, cobalah kita inventarisir aja dulu ilmu yang ada pada kita yang sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim itu pertama kita belajar tuh sama siapa? Sama guru ngaji. Taklid kita ke guru ngaji kita itu.
Guru ngaji kita gitu, diajarin siapa? Taklid juga dia ke gurunya. Begitu terus, taklid terus sampai ke mudah-mudahan sampai bersambung kepada Nabi ya kan. Bersanad gitu kan akhirnya kan silsilahnya itu. Kenapa bismillah aja kita sudah ikut ulama? Karena itu Quran itu ya kan. Kalau kita tengok Quran itu kan dulu kan dicatat oleh sahabat-sahabat Nabi di batu-batu, di kayu-kayu. Itu tulisannya tak ada baris, tak ada titik. Orang Arab pun yang sekarang ini yang yang baru-baru kemarin sore tak bisa baca itu kalau nemu itu. Apa ini? Tak bisa. Lalu datanglah ulama, dikasihnya titik. Ini supaya bisa bedakan ba dengan ta. Itu ulama. Lalu kita bisa baca ba ini ta. Kita ikut ulama udah itu. Udah taklid kita tuh. Ini dikasih harakat. Ada pula ulama lagi tak cukup nih kalau kasih titik, harus pakai harakat. Oh iya ya. Baru kita bisa baca bi, mi, sin, ada sukun pula, ada apa itu ulama semua itu punya itu. Baru nanti ada pula ilmunya, kenapa harakatnya ke bawah, kenapa harakatnya mati, kenapa harakatnya atas. Ada pula ilmunya, ilmu nahu pula lagi kan. Jadi begitulah khazanah ilmu itu. Dari motor tadi misalnya itu pun nanti ada spesifikasi lagi. Ada ahli bongkar motor, ada ahli modif motor, ada ahli spion aja, ada ahli piston aja, dan seterusnya lebih spesifik lagi. Semakin spesifik itu, semakin keahlian itu akan diakui sebagai sebuah keistimewaan, spesialisasi gitu kan. Seperti di kedokteran ada penyakit dalam, ada lagi spesialis jantung, spesialis paru lagi, ada spesialis ginjal lagi, dan seterusnya. Begitulah ahli-ahli itu, ulama-ulama itu. Secara umum ulama itu ya ahli apapun ya ulama lah di bidang keahliannya itu. Jadi kita ini yang cuma bisa pakai motor untuk sekedar pergi ke sana, bisa jalan ke sana ke sini, ya itulah kita taklid. Tak usah paten lah ya, siapa itu bilang taklid tak ini. Tak ada, semuanya kita taklid ini semuanya. Makan aja pun, makan minum pun dari bayi kita nih taklid ke orang tua kita. Tengok orang tua kita makan, oh macam itu makannya. Taklid kita ke orang tua kita. Serba taklid kita hidup ini nih. Tak ada, mau dalam bab dunia kayak, mau dalam bab agama kayak, taklid itulah yang bisa kita lakukan. Karena kita nih awam sekali, tak tahu apa-apa gitu nih. Cuma kadang-kadang kita sok paten aja, itu aja. Jadi marilah kita bertaklid kepada para ahli. Ahli yang masyhur gitu kan, yang kita sudah tidak bisa ragukan lagi bahwa ini ahli. Kepada mereka itulah kita bertaklid, mereka itulah ahlinya. Tak ada istilah bilang tak boleh bertaklid. Yang tak boleh itu taklid istilah taklid buta gitu kan. Asal siapa aja bercakap kita percaya aja, itu baru taklid buta namanya kan. Tak tentu kita nih orang yang kita tak kenal, entah apa yang dibilang dia, kita percaya aja semuanya. Itu yang namanya taklid buta gitu kan. Balik kita ke motor tadi, mogok motor kita, jumpa pula kita di situ ahli sepeda. Dia cuma bisa nambal ban sepeda aja biasanya kan. Kita bawa pula ke dia, ini motor aku tak bisa berjalan. Ini orang ini cuma bisa nambal sepeda aja biasanya, dan dia sok paten. Oh ini gampang ini, motor sama aja dengan sepeda kata dia kan. Dia mulai dibongkar-bongkar motor kita. Baru di tengah jalan dia pening, kok beda. Nah itu kita percaya kepada ini, itu taklid buta kita. Orang cuma biasanya nambal ban sepeda ontel itu, kita percaya pula dia meretelin motor kita. Itulah kalau kita taklidnya tak jelas, taklid buta, tidak kepada ahlinya yang sudah diakui keahliannya oleh para ahli gitu kan. Keahlian seorang ahli itu diakui oleh para ahli juga. Begitulah khazanah keilmuan itu disebarkan dan dibangun sedemikian hebatnya, supaya kita yang awam-awam ini mendapatkan pencerahan selalu apa yang tidak kita ketahui, apa yang harus kita lakukan. Seperti balik ke tadi itu, kita inventarisirlah diri kita masing-masing. Misalnya mengenai apa yang kita dapat selama ini. Misalnya tentang sejarah lah. Kita ini kan banyak, seolah-olah kita ini tahu sejarah gitu kan. Sejarah apa misalnya kita? Sejarah kota Batam misalnya. Kita tuh pertama tahu tuh dari mana? Oh dari koran. Taklid kita kepada koran tuh, kepada wartawan yang menulis itu. Begitulah, dari buku, dari Google, taklid kita ke Google. Di Google itu siapa yang nulis? Kadang kita tak kenal pula tuh siapa yang nulis. Nah itu kita perlu cari itu, siapa yang nulis ini. Oh nggak jelas ini, nggak tahu, nggak ada penulisnya. Taklid buta kita jadinya. Ya begitulah, nggak jelas jadinya kita taklid. Jadi mari kita bertaklid. Tak ada itu. Kalau ada yang bilang jangan bertaklid kepada ulama,
sontoloyo, yang ngomong itu sendiri siapa rupanya kau? Begitu aja kita. Ya kalau gitu tak usahlah kami percaya kepada kau. Karena kau sendiri entah apa-apa kau ya kan. Sok-sok pula kau melarang kami taklid ke ulama. Setan aja kau rupanya kan. Begitulah. Kok jadi marah pula ya kan. Ya gitulah, karena kadang-kadang itulah. Ya, macam apa sok paten juga nih sebenarnya. Jangan pula kalian bertaklid kepada awak ini ya kan. Awak ini cuman ngoceh-ngoceh aja. Supaya pagi ini tidak terlalu apa ya kan. Hujan udah turun di depan itu. Mau ngantar kue lagi. Dah sok paten. Sok Ustadz. Wassalamualaikum.